Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana produksi protein rekombinan dalam menghasilkan antibodi. Nah, jurnal yang kami gunakan adalah Gen Cloning Encoder HBsAg100 Antigen in Recombinant Protein Production Order for Models to Generate Antibody Immunogen atau cloning gen penyandi antigen HBsAg100 dalam rangka produksi protein rekombinan sebagai model imunogen untuk menghasilkan antibodi. Jadi, yang pertama kami akan menjelaskan jenis produk yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini dilakukan rekayasa terhadap gen penyandi antigen permukaan hepatitis B untuk menghasilkan antigen HBsAg pada E. coli dengan menggunakan teknologi rekombinan. Selanjutnya, gen penyandi antigen permukaan hepatitis B yang digunakan adalah gen yang diisolasi dari virus hepatitis B. Selanjutnya adalah target produksi dan asal DNA produk. Berdasarkan jurnal yang kami gunakan, yaitu cloning gen penyandi antigen HBsAg100 dalam rangka produksi protein rekombinan sebagai model imunogen untuk menghasilkan antibodi, di mana target kerja yang diinginkan dari produk yang nantinya akan dihasilkan ialah virus hepatitis B. Pada penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut, DNA produk berasal dari isolat bakteri Escherichia coli. Selanjutnya merupakan asal DNA sisipan. Di dalam jurnal tersebut menggunakan teknik rekombinan PCR untuk screening. Hasil PCR koloni tersebut ditampilkan pada gambar 2. PCR adalah suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda. Untai ganda DNA template dipisahkan dengan denaturasi termal dan kemudian didinginkan hingga mencapai suatu suhu tertentu untuk memberi waktu pada primer menempel pada daerah tertentu dari target DNA. Jenis PCR yang digunakan adalah Random Amplified Polymorphic DNA yang bertujuan untuk mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA. Metode ini dikembangkan dengan cara mengkombinasikan teknik PCR menggunakan primer-primer dengan sekuens acak untuk keperluan amplifikasi lokus acak dari genom. Penentuan suhu annealing yang ideal telah dilakukan PCR dengan menggunakan beberapa suhu annealing mulai dari 50 derajat Celcius, 52 derajat Celcius, 54 derajat Celcius, dan 56 derajat Celcius. Pita gen target terjelas diperoleh pada saat menggunakan suhu 54 derajat Celcius. Sel inang yang digunakan dalam pengujian yang dilakukan pada jurnal tersebut adalah bakteri E. coli DH5-alpha yang ditumbuhkan pada media seleksi. Penggunaan bakteri E. coli dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti waktu yang dibutuhkan lebih singkat, harga media yang lebih murah, serta teknologi pembiakan maupun komponen-komponen yang dibutuhkan untuk optimalisasi transkripsi maupun translasi telah dikuasai. Namun, ekspresi dengan menggunakan bakteri E. coli menghasilkan produk yang sedikit. Hal ini dikarenakan sifat antigen permukaan hepatitis B yang toksik bagi bakteri E. coli. Vektor dalam proses cloning harus memiliki beberapa elemen struktural, yaitu penanda awal replikasi, sekuen pengenalan untuk enzim retriksi, multiple cloning site, penanda seleksi gen resistensi antibiotik, dan daerah promotor yang memungkinkan jalannya proses transkripsi DNA yang disisipkan. Sedangkan pada jurnal milik kami, vektor yang dipakai adalah vektor PGEX4T2. Metode penyisipan DNA sisipan ke dalam vektor untuk mengamplifikasi fragmen S asam amino nomor 100-164 dari gen penyandi antigen permukaan virus hepatitis B digunakan plasmid Paget HB yang membawa gen-gen permukaan virus hepatitis B sebagai cetakan untuk amplifikasi tersebut. Digunakan primer HBV-S100 dan HBV-ADWS. Enzim DNA polimerase yang digunakan adalah enzim pyrobase. Fragmen tersebut kemudian dirigase dengan teknik cloning TA menggunakan vektor PGEX4T2. Plasmid rekombinan tersebut kemudian ditransformasi ke bakteri E. coli DH5-alpha.
Kultur bakteri dilakukan pada media Luria bertani, sedangkan isolasi plasmid untuk sequencing digunakan kit nukleospin. Jadi metode seleksi yang digunakan adalah metode seleksi biru putih. Jadi kan koloni bakteri E. coli DH5-alpha pembawa plasmid rekombinan hasil transformasinya ini nanti dia ditumbuhkan pada media seleksi. Media seleksi yang digunakan adalah ampicillin 50 mikroliter per mili yang mengandung X-gal dan IPTG. Jadi nanti kan hasil kultur bakterinya itu ada 2 koloni gitu, ada koloni yang berwarna putih dan ada koloni yang berwarna biru. Nah, koloni yang berwarna putih itu dia membawa plasmid rekombinan Hb100 dan koloni yang berwarna biru itu tidak membawa plasmid rekombinan. Jadi nanti untuk memastikan lebih lanjut apakah koloni berwarna putih ini benar-benar pembawa gen Hb100, jadi nanti kita harus lakukan lagi screening dengan PCR koloni. Metode produksi protein rekombinan dalam jurnal ini yaitu langkah pertama, amplifikasi gen penyandi HBs AG100. Untuk mengamplifikasi fragmen S dari gen penyandi antigen permukaan virus hepatitis B digunakan enzim DNA polimerase Piobes dan plasmid PIGEM-THB sebagai cetakan. Program PCR yang digunakan adalah denaturasi awal pada suhu 94 derajat selama 5 menit. Siklus terdiri dari denaturasi pada 94 derajat Celcius selama 30 detik, annealing pada suhu 54 derajat Celcius selama 30 detik, dan elongasi pada suhu 72 derajat Celcius selama 30 detik. Diakhiri dengan 72 derajat Celcius selama 5 menit sampai sampel diangkat untuk dielektroforesis. Langkah kedua yaitu konstruksi plasmid rekombinan. Hasil PCR dimurnikan dengan DNA gel extraction kit dan diligasi dengan plasmid PIGEX 4T2 dengan teknik cloning PA. Kemudian dilanjutkan dengan menginkubasi campuran reaksi dari ligasi pada suhu 12 derajat Celcius selama 18 jam. Setelah itu, transformasi dengan E. coli DH5-alpha dan ditumbuhkan pada media LB. Koloni yang diduga membawa plasmid di screening menggunakan PCR koloni. Langkah ketiga yaitu transformasi, screening, dan sequencing. Screening terhadap koloni E. coli DH5-alpha yang membawa plasmid rekombinan dilakukan dengan PCR koloni. Program koloni PCR yang digunakan adalah 5 menit pada 94 derajat Celcius sampai sampel diangkat untuk dielektroforesis. Koloni yang mengandung plasmid rekombinan dikultur pada media LB pada suhu 37 derajat Celcius selama 12 jam dengan goyangan untuk isolasi plasmid rekombinan. Sequencing dilakukan setelah amplifikasi dengan menggunakan primer PIGEX 5. Metode analisis hasil protein. A. Metode fermentasi. Data kualitatif. Diperoleh hasil bahwa metode produksi vaksin konvensional dari plasma yang memiliki kelemahan seperti rendahnya imunogenisitas dan sumber plasma yang terus berkurang. Yang kedua, data kuantitatif. Diperoleh hasil bahwa koloni bakteri yang tumbuh diduga memiliki plasmid rekombinan. Yang kedua, metode transformasi. Data kualitatif. Koloni berwarna putih merupakan koloni bakteri pembawa plasmid rekombinan, sedangkan koloni berwarna biru tidak membawa plasmid rekombinan. Yang kedua, data kuantitatif. Adanya pita tunggal DNA dari hasil gambar elektroforesis merupakan indikasi bahwa klon yang diamplifikasi mengandung plasmid rekombinan. Selanjutnya adalah metode pemurnian. Pemurnian antigen rekombinan dilakukan dengan kolom J-strap yang disambung dengan kolom high-trap 1 mili. Kolom tersebut dibilas 5 kali dengan menggunakan binding buffer. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam kolom dan kolom tersebut ditempatkan di tempat yang lebih tinggi pada suhu 4 derajat Celcius.
sehingga memungkinkan menetesnya buffer maupun protein rekombinan dari dalam kolom. Kolom dibilas dengan elution buffer untuk melepas protein rekombinan. Protein rekombinan akan terlepas dari kolom dan terlarut bersama elution buffer. Pengecekan terhadap supernatan yang keluar dari kolom dilakukan dengan menggunakan elektroforesis SDS patch. Adanya pita tunggal yang menunjukkan bahwa antigen yang dihasilkan adalah protein rekombinan berupa antigen permukaan hepatitis B (JST). Untuk jenis pengotor dan kontaminan pada hasil produksinya ini, berdasarkan jurnal tersebut, dia pada produk akhirnya tidak ditemukan adanya zat pengotor. Karena pada hasil elektroforesis didapatkan adanya pita tunggal DNA yang merupakan indikasi bahwa koloni yang diamplifikasi itu dia mengandung plasmid rekombinan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa gen penyandi antigen HBsAg100 berhasil diamplifikasi, kemudian diligasi dengan vektor PGX42 dan ditransformasikan ke dalam bakteri Escherichia coli di H5-alpha. Hasil sequencing menunjukkan tidak terdapat mutasi pada gen hasil cloning. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang harus dilakukan adalah uji ekspresi untuk menghasilkan protein rekombinan sebagai kandidat vaksin. Demikianlah penjelasan mengenai antibodi dari kelompok 3. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan ataupun terdapat kata yang kurang berkenan. Pergi ke kampus jalan kaki. Jalan kaki bersama kawan terkasih. Kami tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih.